Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai artikel perpajakan. Let's begin now. Baik teman-teman sekalian, kata pajak memang sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengar. Seringkali kita mendengar kata pajak ya, tapi pertanyaannya, pajak itu apa sih? Apa sih pajak itu? Jadi, pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak atau orang yang membayar pajak kepada pemerintah yang bersifat memaksa ya. Ini berdasarkan dengan undang-undang bahwasannya pajak itu bersifat memaksa. Dan wajib pajak atau orang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Adapun definisi pajak menurut Dr. Suparman Sawahamijaya tahun 1990 bahwasannya pajak ialah iuran wajib berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh pihak penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi dan jasa kolektif ya dalam mencapai kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat. Baik, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak itu merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dengan ketentuan undang-undang untuk membiayai keperluan negara dan untuk kemakmuran masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ya yang bersifat memaksa. Teman-teman sekalian, pajak itu adalah kontribusi wajib ya bagi warga negara. Semua warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, di dalam Undang-Undang KUP sudah dijelaskan, meskipun pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, hal itu bersifat untuk mereka yang memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Yaitu ada syarat subjektif dan juga objektif ya. Lalu siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif? Yaitu mereka yang memiliki penghasilan yang berpenghasilan di atas batas PTKP ya, melebihi batas PTKP ya. Kemudian pajak itu kan bersifat memaksa ya. Dapat disimpulkan juga bahwa jika mereka yang memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka warga tersebut wajib untuk membayar pajak ya. Karena di dalam undang-undang tentang perpajakan juga sudah dijelaskan bahwa mereka yang tidak membayar pajak ataupun mereka yang yang sengaja ya tidak mau membayar pajak itu akan dikenakan sanksi ya. Jadi kita harus menjadi warga, harus menjadi masyarakat yang bijak juga ya. Ketika kita sudah memenuhi syarat tersebut ya, maka kita harus menyejarkan diri bahwasannya kita harus membayar pajak kepada pemerintah ya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Memang pajak berbeda dengan retribusi. Ketika seseorang mendapatkan manfaat berupa parkir, maka orang itu harus membayar sejumlah uang parkir tersebut. Itulah retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Membayar pajak tidak akan mendapat imbalan atau manfaat secara langsung, tetapi akan mendapatkan berupa fasilitas dan utilitas yang akan dirasakan nanti. Sama halnya dengan negara demokrasi. Demokrasi yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pajak pun demikian. Bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari rakyat
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Maksudnya ialah penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang melalui pemungutan pajak yang harus dibayar oleh rakyat guna untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari 3 sektor, yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Di Indonesia, pajak merupakan penopang APBN terbesar. Sumber pendapatan negara akan digunakan untuk keperluan negara seperti membangun fasilitas, infrastruktur yang akan dikembalikan untuk rakyat dalam membantu program guna mensejahterakan rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak sejak bulan Januari sampai Februari tahun 2020 ialah sebesar 178 triliun atau 9,5% dari target APBN tahun 2020, yaitu 1.865,7 triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama yang memiliki peran sangat besar dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. Mengapa pajak yang dijadikan sebagai sumber utama pendapatan negara Indonesia? Hampir 80% lebih penerimaan dana pemerintah berasal dari sektor pajak. Dengan adanya pajak, ternyata pemerintah memiliki dana untuk menjalankan pembangunan nasional, untuk mewujudkan tema besar negara Indonesia saat ini, yaitu menjadi Indonesia maju, agar terrealisasikan. Di sini, pajak juga mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke dalam kas, fungsi mengatur, yaitu mencapai tujuan tertentu dan pelengkap fungsi anggaran, fungsi stabilitas. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dan ekonomi, dan fungsi retribusi, yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum. Lantas, mengapa kita harus membayar pajak? Disadari atau tidak, masyarakatlah yang membangun negara itu sendiri, bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya menyediakan sarana untuk membangunnya saja. Dengan membayar pajak, kita akan merasakan beberapa infrastruktur dan fasilitas umum yang memang disediakan untuk kita, hanya saja karena kita tidak menyadari bahwa itu semua merupakan hasil dari kita membayar pajak. Nah, dengan adanya beberapa infrastruktur dan fasilitas umum juga memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan membayar pajak, kita juga membantu program pemerintah dari bidang pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan juga bantuan operasional. Bagi mereka yang ingin bersekolah namun terkendala oleh biaya. Nah, dengan membayar pajak juga negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat self-liquidating, misalnya pengeluaran proyek produktif, barang ekspor. Nah, selain itu juga dapat membiayai pengeluaran produktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya itu dalam hal pengairan dan juga pertanian. Jadi dengan membayar pajak kita juga akan merasakan dan menikmati semua fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, kemudian sampai ke gaji karyawan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita taat dalam membayar pajak karena memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Selain itu juga dapat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih maju, karena ciri dari suatu negara yang maju itu adalah dengan masyarakat yang sadar akan membayar pajak, karena pajak itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Warga bijak taat bayar pajak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di kolom komentar.